iron of stock, yaitu sebagai seorang mahasiswa Anda sekalian diharapkan dapat menjadi sosok yang berkepribadian baik dan berakhlak mulia. Hal ini karena Anda berperan sebagai penerus bangsa. Nah, yang ketiga yaitu mahasiswa sebagai social control. Dalam peran dan fungsi ini mahasiswa sebagai mengemban jembatan antara masyarakat dan pemerintahan. Nah, malam hari ini kita akan membahas hal tersebut, yaitu dari Kanda Faruk dan Mbak Nadia. Ini saya akan membeberkan CV dari keduanya. Terima kasih. CV dari Mas Faisal Syamsuddin yaitu ini pengalaman organisasinya yaitu sebagai sahabat perpustakaan UNED 2021 2019 hingga 2020, yaitu PSM mahasiswa hukum di Fakultas Hukum UNED, salah satu kader HMI Komisariat Hukum Paguyuban Mahadelta ini mahasiswa Sidoarjo Jember, dan HMI Komisariat Hukum Cabang Jember sebagai Ketua Bidang Kewirausahaan Pengembangan Profesi, dan HMP MATN. Pelatihan dan kursus bisa dibaca oleh teman-teman, yaitu kursus bahasa Inggris di Interbis Pari Kediri, pelatihan General English di Pusat Bahasa Universitas Jember, Basic Training HMI, Intermediate Training LK2 yaitu, dan yang ketiga magang mandiri Pengadilan Negeri Sidoarjo. Prestasi yang didapatkan oleh Kanda Faisal adalah juara 1 Education Expo Vlogs Competition pada tahun 2017, dan juara 1 PPNS Short Movie Competition 2018, juara 1 Lomba Paduan Suara antar Fakultas Hukum UNED 2019. Dan yang satunya lagi, sebentar. Pemateri kedua yaitu Mas Faruk Ali Syabana, Kanda Faruk. Pendidikan 2018 hingga sekarang yaitu di UNED Fakultas Hukum dan SMA Negeri 3 Kota Probolinggo dan SMP Negeri 5 Kota Probolinggo tahun 2012 hingga 2015. Organisasi yang diikuti oleh Kanda Faruk Ali Syabana yaitu LBHMI sebagai Direktur Utama pada LBHMI, Lembaga Bantuan Hukum Mahasiswa Islam. Dan yang kedua yaitu Forum Kajian Keilmuan Hukum, juga menjadi Direktur Eksekutif. Terus dia mempunyai experience di digital platform yaitu Ruang Konstelasi.id sebagai founder. Wow. Dan UKM Kesenian di Universitas Jember, UKM UNIF, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember Komisariat Hukum. Pengalamannya juga sangat banyak sekali ya. Experience. Nah, selanjutnya adalah Yunda Nadia Mailika Rahmawati. Pengalaman beliau yaitu pada tahun 2017 hingga 2018 yaitu Majelis Perwakilan Kelas sebagai bendahara. Terus 2018 hingga sekarang HMI Hukum Universitas Brawijaya, 2019 hingga 2020 Lembaga Justisi Mahasiswa Islam LYMI, 2020 hingga sekarang Lembaga Justisi juga Mahasiswa Islam sebagai Direktur Pendidikan Formal SMA Negeri 1 Kerembung, dari S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya FAUB dan S2 juga di FAUB. Pendidikan non formal Sekolah Advokasi HMI Cabang Malang, karya latihan bantuan hukum Kalabahu LBH Surabaya Pos Malang. Nah, tersebut adalah CV dari pemateri hingga pemantik kita pada malam hari ini. Mungkin langsung saya serahkan pada Kanda Faisal Syamsuddin sebagai pemantik. Monggo Kanda Faisal. Terima kasih atas waktunya moderator. Mohon maaf di sini sedikit agak rame ya itu. Oke. Jadi, yang pertama dari saya ini terkait tema diskusi kita pada malam hari ini. Yang menanyakan terkait peran dan tanggung jawab mahasiswa hukum pada masyarakat. Di sini saya ingin mengawali terkait salah satu penggerak bangsa ini adalah pemuda. Ya, yang mana bahwa kita yang disebut mahasiswa itu suatu aset bangsa yang mana mahasiswa hukum lebih tepatnya
kita berkontribusi untuk membangun hukum di Indonesia gitu. Nah, sebagai pemuda yang intelektual, ya kita berpengaruh seharusnya melakukan gerak-gerakan intelektual gitu dan membudayakan hukum di tengah masyarakat itu sendiri gitu. Nah, karena di sini membahas terkait mahasiswa hukum, peran dan bantuan mahasiswa hukum. Jadi kita itu peranan mahasiswa hukum sendiri itu dalam pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terbagi menjadi dua gitu loh. Yang pertama pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan pelaksanaan bantuan hukum non litigasi. Yang mana peran mahasiswa dalam pemberian layanan bantuan hukum itu sangat urgent eksistensinya gitu. Karena mengingat ya banyaknya masyarakat yang tidak mampu atau kaum marginal dan buta hukum di Indonesia yang sulit dalam mendapatkan akses terhadap yang namanya keadilan itu sendiri gitu. Nah, apalagi peredaran jumlah penduduk kita itu sangat padat dan menyebar ya di berbagai wilayah yang sangat luas ini gitu. Nah, tidak sebanding dengan jumlah advokat yang tersedia, termasuk kepedulian mahasiswa hukum sendiri terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak mampu bahkan. Nah, di sini ada dua pemateri kita yang sangat baik gitu dari YLMI, Lembaga Justisi Mahasiswa Islam dari Malang yang notabene telah memberikan bantuan hukum baik litigasi atau non litigasi di luar pengadilan, untuk advokasi untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan di sini juga ada LBHMI yang mana mereka itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk agar sadar terhadap hukum gitu. Nah, dari LMI dan LBHMI ini ya kita dapat mengambil contoh bahwa itu mahasiswa itu dapat berkontribusi secara nyata dalam komunitasnya. Nah, dalam komunitasnya dengan memberikan layanan bantuan hukum gitu. Mohon maaf ini saya di komen terlalu cepat ya. Soalnya di sini agak rame, takut saya kalau nggak cepat nggak kedengeran suara saya gitu juga. Jadi mahasiswa ya yang telah berkontribusi secara nyata dalam komunitasnya memberikan layanan bantuan hukum ya kita contoh YLMI dan LBHMI ini yang mana jelas-jelas memberikan bantuan hukum, pelaksanaan advokasi di luar pengadilan, pelaksanaan litigasi di luar pengadilan, pelaksanaan bantuan hukum atau legal aid kepada masyarakat gitu. Saya rasa dalam menjalankan kerja-kerja advokasi dan perorganisasi dalam komunitas ya itu rasa mendorong untuk berkembangnya kesadaran hukum dalam masyarakat atau mewujudkan akses to justice gitu yang namanya akses terhadap keadilan hukum bagi setiap orang terutama masyarakat yang tidak mampu agar memperoleh jaminan dan pemenuhan hak sebagai warga negara khususnya persamaan di hadap hukum atau equality before the law gitu. Sebagaimana amanat konstitusi pada pasal 28D ayat 1 itu dan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar gitu. Nah, saya rasa mungkin untuk memperjelas apa yang saya katakan itu tadi ya, mungkin akan saya arahkan langsung ke materi kita yang pertama yaitu Yunda Nadia Malika Rahmawati itu selaku Direktur YLMI. Yang mana dia juga sangat berpengalaman terkait pelaksanaan advokasi di luar pengadilan, pelaksanaan litigasi di luar pengadilan, pelaksana bantuan hukum atau legal aid kepada masyarakat di luar pengadilan ya ini dari YLMI ya. Saya rasa saya berikan ke Yunda Nadia waktu dan tempat, saya persilakan. Tuh. Buat teman-teman, saya mohon izin buat share screen ya. Iya, Yunda silahkan. Monggo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai perkenalan yang disampaikan oleh moderator, nama saya Nadia Melika Rahmawati. Saya di sini selaku pemateri mengenai peran mahasiswa hukum dalam masyarakat. Bisa ya? Bentar.
mahasiswa. Mahasiswa itu ada berbagai macam mahasiswa kan, yang kita ketahui ada mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa yang kuliah pulang, ada mahasiswa yang kura-kura, kuliah rapat, ada yang kunang-kunang, kuliah nangkring. Posisikan di mana kita sebagai mahasiswa, apakah kita mahasiswa yang kuliah pulang yang tidak mungkin daya sosialisasinya kurang, atau kita hanya kuliah rapat yang memang kita anak organisasi, baik organisasi internal maupun organisasi eksternal, ataupun kita bisa juga mahasiswa kunang-kunang atau kuliah nangkring, tapi nangkringnya itu harus nangkring yang berkualitas ya, orang-orang yang nangkring atau ngopinya membawa suatu materi tentang bahan hukum atau apapun yang bisa dibahas dalam perkopian itu. Terus apa sih mahasiswa, lembaga bantuan hukum? Nah, dalam hal ini keterkaitan antara mahasiswa dan lembaga bantuan hukum itu adalah mahasiswa sebagai pengamalan atas tridharma perguruan tinggi. Yang kita ketahui salah satu tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian. Nah, dalam hal inilah pengabdian kita sebagai mahasiswa hukum untuk masyarakat. Dalam hal ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Salah satunya adalah advokasi ya. Terus di sini saya membawa nama lembaga saya, yaitu Lembaga Justisi Mahasiswa Islam, salah satu lembaga bantuan hukum yang dimiliki oleh Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Brawijaya. Nah, LIMI sendiri ini mempunyai tujuan yang mengarah kepada perjuangan keadilan atau advokasi, yaitu terwujudnya ihsan cita yang memperjuangkan keadilan untuk rakyat tertindas. Terus untuk fungsinya sendiri, fungsi dari LYMI ini adalah dalam lingkup internalnya, LIMI ini sebagai wadah perkaderan, karena kita tahu sendiri kader-kader dari HMI hukum di Indonesia ini kan banyak sekali, sehingga dibutuhkannya wadah-wadah pengkaderan yang bisa mencakup keinginan mereka. Terus fungsi yang kedua itu fungsi secara lingkup eksternal, tentu LYMI sebagai lembaga advokasi non-litigasi. Kita masuk dalam ranah advokasi. Advokasi itu apa? Advokasi itu pekerjaan atau profesi advokat, atau perbuatan atau tindakan pembelaan dan mendukung suatu maksud. Advokasi menurut Korslev yaitu aksi strategi yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan pemikiran yang merugikan masyarakat. Yang kita tahu selama ini advokasi adalah pendampingan, pembelaan terhadap korban-korban yang tertindas. Nah, untuk selanjutnya mahasiswa advokasi dan bantuan hukum. Apakah bisa mahasiswa ini melakukan advokasi? Jawabannya bisa, Mak. Walaupun mahasiswa belum memiliki gelar, bahkan belum disumpah advokat, mahasiswa ini bisa melakukan advokasi, karena dalam advokasi sendiri ada terbagi menjadi dua kan. Advokasi terbagi menjadi dua, yaitu advokasi secara litigasi dan non-litigasi. Nah, mahasiswa dalam hal ini bisanya bagaimana ketika kita belum mendapatkan gelar, ketika kita belum melakukan sumpah advokat, maka yang bisa kita masuki adalah advokasi dalam ranah non-litigasi. Nah, dalam lembaga yang saya naungi ini, tahap-tahap advokasi non-litigasi telah kita paparkan secara rinci cara-caranya, yaitu yang pertama yaitu menyiapkan organisasi atau pengorganisiran. Yang pertama, jelas kita dalam advokasi kita membutuhkan wadah. Salah satu contohnya kayak LIMI adalah wadah pengorganisasian, ataupun LBH HMI Jember. Itu adalah salah satu wadahnya, pusatnya. Terus yang kedua, pasti kita melakukan analisis sosial terhadap permasalahan yang ada. Nah, ketika analisis sosial ini telah kita bentuk, kita juga tidak lupa mengidentifikasi stakeholders. Pengidentifikasian stakeholders ini kita mengidentifikasi mana lawan, mana kawan, dan mana orang-orang yang netral atau yang bisa kita pengaruhi untuk masuk ke dalam tujuan yang ingin kita capai.
Terus yang keempat, kita setelah mengidentifikasi, kita menciptakan kawan atau pengorganisiran kedua. Analisis sosial sama identifikasi ini kan masih di dalam lingkup organisasi kita, lembaga kita. Ketika kita ingin melakukan advokasi non-litigasi yang lebih besar, dalam hal ini contohnya, seperti kita melakukan advokasi terhadap salah satu contohnya yang ada di Lembaga Justisi Mahasiswa Islam yang pernah kita tangani, yaitu permasalahan rumah sakit RSBRI di daerah Panjaitan, dan yang terakhir ini mengenai sengketa perhutani. Nah, itu kita menciptakan kawan, kita mengajak beberapa lembaga lain untuk bergabung dalam melakukan pengadvokasian sebagai sosialisasi atau lain sebagainya. Terus setelah menciptakan kawan, banyak ini lembaga-lembaga yang masuk, kita akan melakukan konsentrasi massa. Kita akan memberikan pemahaman yang lebih kepada massa kita. Untuk apa? Agar orang-orang yang masuk dalam pengadvokasian ini tidak hanya ikut seenak-enak aku ikut advokasi, enggak seperti itu. Kita sama-sama memahami permasalahan, kita sama-sama menelaah suatu permasalahan, tidak hanya dari konteks hukum saja, namun kadangkala kita membutuhkan orang-orang seperti anak teknik, anak psikologi, atau lain sebagainya. Terus tahap selanjutnya yaitu kita jangan lupa menyiapkan instrumen pendukung kegiatan kita. Kalau di lembaga LIMI ini, instrumen pendukung kita adalah siapa? Instrumen pendukung kita adalah HMI itu sendiri. HMI adalah support system terbesar dalam lembaga-lembaga kita, baik LBH HMI maupun LIMI ini. Terus setelah kita mengkoordinir massa, kita identifikasi sosial, kita identifikasi stakeholder, tentu kita akan menempatkan beberapa agen. Penempatan ini seperti contohnya ketika adanya advokasi mengenai Omnibus Law, kita akan menempatkan agen di mana orang-orang yang akan merana dalam pergerakan juga advokasi, pergerakan aksi itu juga salah satu advokasi. Kita akan menempatkan beberapa orang dalam gerakannya. Selanjutnya kita juga akan menempatkan beberapa orang dalam ranah bantuan hukumnya dalam suatu aksi tersebut, atau kita akan menempatkan beberapa orang dalam ranah propaganda atau dalam ranah penelitian dan riset seperti itu. Setelah itu baru kita menentukan strategi nih, kita mau arahnya mau kemana, apa kita mau kita mau ngadain aksi damai, apa kita mau mengadakan aksi besar-besaran, atau kita mau mengadakan sosialisasi saja kepada masyarakat agar masyarakat itu mengetahui dampak hukumnya atau konsekuensi hukumnya seperti apa. Ya, seperti itu. Setelah tahap-tahap advokasi non litigasi kita, sudah selesai. Seperti itulah kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum HMI maupun lembaga justisi mahasiswa Islam. Nah, untuk contoh pengalaman sendiri di LIMI itu, peran kita sebagai mahasiswa hukum di HMI Hukum Brawijaya maupun di LYMI ini adalah melakukan beberapa kali sosialisasi. Kita ikut serta dalam penyelesaian sengketa, kita ikut serta dalam pergerakan-pergerakan mahasiswa seperti itu. Untuk itu mungkin hanya materi itu saja yang bisa saya paparkan kepada teman-teman sekalian. Untuk pertanyaannya bisa dialihkan ke moderator seperti itu ya. Untuk moderator saya kembalikan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini diteruskan oleh Kanda Faisal Samsudin sebagai pemantik ya. Apa ini langsung pemateri kedua ini? Kanda Faisal. Karena ini masih banyak waktu sebetulnya ini Yuda Nadia ini untuk mempresentasikan apa yang jadi kinerjanya dalam YLMI gitu. Bagaimana cara Yunda sendiri dalam mengadvokasi masyarakat itu sendiri, karena punya pengalaman tersendiri ini Nadia ini dalam mengadvokasi. Tolong kasihlah contoh biar kita tahu dan kita paham bagaimana cara mengadvokasi secara non litigasi yang baik dan benar itu. Itu sih, silakan Yunda.
Untuk advokasi sendiri yang masih dilakukan hingga saat ini tuh yang saya bilang tadi tentang Rumah Sakit BRI Kota Malang, ada juga penyelesaian sengketa perhutani dan KTH di wilayah Singosari. Nah, cara-cara kita yang pertama pasti kita melakukan analisis sosial yang sesuai dengan tahap-tahapan yang saya jabarkan di awal. Analisis sosial, kita akan datang ke tempatnya, observasi. Namun observasi yang kita lakukan bukan observasi seperti bantuan hukum bantuan hukum yang lainnya. Kadang ada kala ketika kita melakukan observasi itu kita seolah-olah menjadi advokat. Nah, dalam hal ini dalam ranah kita hanya sebagai mahasiswa, kita akan pergi ke desanya atau ke wilayah yang bermasalah dengan mengatasnamakan diri sendiri dengan sebagai teman, bukan sebagai advokat. Kita mendengarkan cerita-cerita warga, kita akan mencatat kronologinya seperti itu. Kita pertama-tama kita tidak akan membahas mengenai hukumnya, kita akan mencari tahu kondisi sosialnya seperti itu. Terus setelah itu kita akan kembali ke tempat awal. Kita akan menyusun yang identifikasi stakeholder. Kita akan setelah kita identifikasi, kita akan mengetahui mana orang-orang yang tidak bisa kita sentuh dan mana orang-orang yang sekiranya masih bisa kita kita kasih pemahaman yang lebih mengenai hukum itu. Nah, ketika hal itu semua kita lakukan, kita akan kembali lagi nih ke desanya. Contohnya saya kemarin di Wonosantri. Di Wonosantri kita udah 3 kali ke sana dan kita pertama kali kita ke sana kita melakukan yang itu analisis sosial, observasi ke beberapa warga. Terus pertemuan kedua kita melakukan diskusi-diskusi ringan mengenai mana ini hutan produksi, mana ini hutan konservasi, seperti itu. Terus baru ketiga kita akan membuka mengenai apa sih dampak hukumnya ketika seorang warga ini menanam di hutan konservasi. Berapa hukumannya, sanksi administrasinya bagaimana, seperti itu. Terus ketika itu telah berlanjut, kemungkinan akan kita lakukan kepenulisan terlebih dahulu untuk menarik lembaga-lembaga lain dalam menyelesaikan advokasi ini sendiri. Nah, ketika selesai itu mungkin di kemudian hari karena permasalahannya masih belum selesai, mungkin di kemudian hari akan dibentuknya suatu aliansi ketika permasalahan itu masih belum selesai di tahap diskusi itu tadi, maka kita akan melakukan aliansi atau apapun itu yang namanya akan membentuk suatu pembelaan atas para petani yang telah diinjak-injak oleh para perhutani ini. Sebentar ya, saya mau ambil charger. Nah, sebentar. Nah, untuk saya tadi sampai mana ya, Sam? Tuh sampai apa namanya itu tadi kasusnya dari analisis. Nah, analisis, setelah kita analisis, kita akan menyampaikan hasil analisis kita kepada para warga tentang akibat-akibat hukumnya, konsekuensi hukumnya. Ketika itu sudah selesai dan permasalahan masih berlanjut, dalam artian si lawan ini masih belum bisa untuk berdamai dengan para korban, maka kita akan melakukan pengorganisiran massa yang lebih besar agar menciptakan suatu aliansi atau solidaritas. Nah, ketika selesai itu, maka kita akan buat beberapa gerakan bisa jadi dalam satuan aksi, bisa jadi dalam sosialisasi yang lebih besar, seperti itu.
Jadi permasalahannya seperti itu. Sedangkan kalau permasalahan yang Rumah Sakit BRI Kota Malang Beta itu aksi-aksi kita bahkan sudah sampai di tahap pengorganisiran massa, bahkan sampai kita melakukan gerakan aksi-aksi damai di depan rumah sakit. Itu karena memang pihak rumah sakitnya yang masih menghiraukan omongan-omongan warganya seperti itu. Dan untuk tahap ketika memang udah final udah tidak bisa untuk dilakukan advokasi non litigasi, maka kita akan melakukan advokasi litigasinya. Nah, tahap advokasi litigasinya ini mungkin kita akan bergabung atau kita akan mengajak teman-teman dari LBH Surabaya Pos Malang ataupun LBH lainnya yang ada di sekitar kita untuk membantu dalam ranah advokasinya. Namun dalam hal ini lembaga-lembaga kita LBHMI maupun LIMI ini yang notabene masih belum memiliki gelar maupun sumpah advokat, mungkin yang kita lakukan hanyalah pendampingan secara ya kita menghadiri sidangnya atau kita membantu dalam risetnya atau bahkan kita juga bisa ikut mencari data namun tidak bisa dalam ranah beracaranya seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Samsudin. Oke, menarik apa yang dikatakan Nadia tadi terkait bagaimana cara dan proses alur dari pengadvokasian tadi secara non litigasi gitu. Tapi mungkin adakah faktor penghambat dari Nadia atau YLMI sendiri dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum? Mungkin dari nilai kaidah dan pola perilakunya gitu. Nah, faktor penghambat seperti apa yang mungkin terjadi dalam advokasi itu sendiri? Karena secara notabene kita kan bukan advokat yang notabene telah disumpah atau memperoleh gelar ya. Kita cuma mahasiswa gitu yang tahu sedikit ilmu terkait hukum bahkan. Jadi saya tanya terkait faktor penghambat seperti apa. Untuk jawaban dari pertanyaan itu mungkin faktor penghambatnya itu mental kita sih. Mental kita sebagai mahasiswa kan kita masih belum memiliki gelar maupun sertifikasi advokat. Ketika kita menangani permasalahan dan ketika lawan kita adalah orang-orang yang kita rasa cukup tinggi, cukup pintar lah, kita akan diremehkan. Kadang-kala mereka bilang, halah kamu masih mahasiswa, kamu masih belum memiliki gelar, bahkan kamu belum sertifikasi advokat, kayak seakan-akan kita hanya diremehkan sebagai mahasiswa yang hanya ingin penelitian di situ. Nah, itu mental-mental yang harus kita bangun dari awal. Kadang-kala bahkan anggota-anggota lembaga pun di awal permasalahan itu muncul, kita akan semuanya ke sana. 10 orang, 20 orang, kita rame-rame ke sana. Ketika hampir di pertengahan itu masa-masa kritis itu banyak karena adanya omongan-omongan yang seperti itu, perlahan itu anggota itu bakal semakin menghilang. Sedangkan untuk hambatan dalam ranah yang lebih jelas itu mengenai advokasinya sendiri. Kadang kita memang susah dalam berkoordinir dengan LBH Pos Malang ataupun LBH Surabayanya seperti itu. Hambatannya sih lebih ke lawannya ini, ketika lawan kita berhadapan dengan lawan orang-orang yang mempunyai kepentingan politik yang lebih tinggi. Bahkan kadangkala ini ya, saya mau cerita di sebelum awal-awal COVID, kita dapat pengaduan mengenai permasalahan air di Kota Malang yang tercampur solar. Kita mencoba untuk melakukan advokasi. Nah, lucunya ketika kita melakukan advokasi, ternyata yang kita advokasi itu bukan orang-orang yang tertindas, bukan orang-orang yang tidak mampu melakukan advokasi, tidak. Orang-orang yang kita advokasi adalah orang-orang yang menurut kita orang-orang yang berduit, orang-orang yang sudah tinggi lah. Nah, ketika itu pemikiran kita hanya satu, ada dua pemikiran kita terus untuk advokasi, atau kita juga ada pemikiran bahwa kita ini hanya sebagai alat politik mereka. Karena ada beberapa isu mengenai orang-orang tersebut yang akan ikut dalam pesta rakyat di Malang seperti itu.
kadang kita ya sebagai lembaga juga berpikir ulang apa kita dimanfaatkan sebagai naungan politik atau bukan. Kadang ada permasalahan antara warga dengan Pemkot Kota Malang ketika itu banyak sekali tunggangan-tunggangan yang sekiranya hanya untuk dimanfaatkan sebagai apa ya, kayak pengenalan orang-orang tersebut seperti itu. Oke, sangat menarik tadi, tapi waktu untuk pemateri satu sudah habis. Jadi mungkin ya kedepannya mungkin bisa untuk lakukan kolaborasi dengan LBHMI terkait kasus yang ditangani oleh YLMI, biar kita sharing terkait pengetahuan dan lain-lain sebagainya gitu. Ya boleh, kita lagi di Singosari kalau mau. Saya kemarin kan sudah nawari ke Samsudin. Kalau mau LBHMI mau ikut kita, kita lagi nyelesain masalah di Singosari. Kalau mau, ya ayo kita bareng-bareng ke sana. Ya ini saya serahkan langsung ke pemateri kedua, Kanda Faruk, Sultan Ali Sabana, selaku Direktur LBHMI. Mungkin saya silakan waktu dan tempat, saya persilakan untuk Kanda Faruk, silakan. Baik, terima kasih Saudara Faisal yang nampaknya sedang sibuk di tempatnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Yang saya hormati, di sini ada Saudara Rizky selaku Ketua Umum HRD Komisariat Hukum Cabang Jember. Kemudian yang saya hormati pula Yunda Nadia di sini dari LIMI beserta jajaran pengurus maupun anggota dari LIMI. Salam kenal Yunda Nadia. Barangkali dari kegiatan ini kita bisa melanjutkan komunikasi. Dan mohon maaf, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran kok. Dengar dengan jelas, Kanda Faruk. Ini ada tadi suaranya kecil. Barangkali dari kegiatan ini kita bisa berkomunikasi dan nanti bisa komunikasi langsung ke LBHMI karena komunikasi ke Kanda Faisal ini nggak nyampe ke LBHMI. Makanya nanti perlunya mungkin barangkali kita bisa kontak langsung dengan teman-teman LIMI. Siap. Terkait kita tunggu di Singosari ya. Mantap. Baik, terkait tematik kita hari ini, sebenarnya tadi saya tertarik di awal ketika Yunda Nadia memberikan klasifikasi mahasiswa. Sebenarnya saya mahasiswa yang bukan mahasiswa hukum tulen atau aktif dalam kegiatan-kegiatan hukum yang bersifat lapang, tapi saya lebih ke arah mahasiswa kunang-kunang, jadi kuliah nangkring tadi Yunda Nadia. Kunang-kunang karena saya percaya dalam kedai kopi itu pasti bisa mewujudkan atau seenggaknya bisa menstimulasi pikiran-pikiran revolusioner, teman-teman. Ini sedikit intermezzo aja ya. Jadi dalam kedai kopi secara historisnya itu banyak sekali pikiran-pikiran revolusioner, baik pemberontakan dan lain bisa lahir. Contohnya ada revolusi Prancis, kemudian ketika awalnya kedai kopi dibuka dari Wina pindah ke Inggris, Raja Charles II itu melarang ada pembukaan kopi karena kedai kopi punya dimensi sendiri yang bisa mempengaruhi kondisi sosial politik maupun ekonomi dari masyarakat. Makanya saya percaya dalam kedai kopi itu bisa muncul pikiran-pikiran yang liar yang bisa dikembangkan utamanya dalam konteks hukum sebagai mahasiswa hukum begitu. Nah itu sedikit intermezzo aja. Makanya saya berharapnya nanti mungkin barangkali ada kegiatan yang sifatnya konvensional bisa kita jalankan dengan LIMI antara LBHMI. Meskipun kita nggak tahu PPKM sampai kapan, kan ada istilah PPKM abadi yang finite waktu. Makanya kita seenggaknya punya semangat optimisme untuk ke sana. Terkait peran mahasiswa hukum, sebenarnya teman-teman sudah paham dengan betul peran. Tadi yang sempat disampaikan oleh MC Dinda Irham. Ini mohon maaf, mungkin nggak perlu PPT, teman-teman, karena ini bukan saya siapkan. Tadi saya nggak menyiapkan PPT. Nanti aja. Terkait ini peran mahasiswa sendiri, sebenarnya peran mahasiswa hukum dalam status mahasiswanya aja sudah memberikan mandataris peran. Tadi disebutkan ada agent of change, terus moral force, ada Iron Stock, Iron Maiden, Iron Man atau Iron apa yang lainnya, itu banyak sebenarnya teman-teman. Teman-teman tentu paham karena ketika maba selalu disebut hal-hal semacam itu. Tapi dalam wujudnya teman-teman selalu nggak paham. Nah, makanya tadi sudah dijelaskan secara teknis lebih dalam oleh Yunda Nadia. Mungkin saya memberikan perspektif alternatifnya. Barangkali mendorong teman-teman untuk bisa turut serta dalam kegiatan-kegiatan advokasi, termasuk LBHMI nanti bisa belajar banyak juga dengan LIMI begitu. Jadi peran mahasiswa hukum utamanya
sial ya ketika kita menjadi mahasiswa hukum, kita dihadapkan pada tantangan hukum yang baru, teman-teman. Jadi tantangan hukum yang sekarang, informasi hukum itu sudah tidak eksklusif lagi di masyarakat. Berbeda halnya dengan zaman-zaman dulu, ketika mungkin barangkali tahun 80, 90 atau ke atas sedikit, itu orang ketika pengen tahu undang-undang isinya seperti apa, mereka harus beli buku atau seenggaknya menghadap pada orang yang paham pada hukum atau punya profesi hukum. Tapi sekarang informasi hukum itu bisa dimanapun. Undang-undang itu bisa diakses di internet, kemudian konsultasi hukum bisa diakses melalui internet dan lain-lain, atau bahkan di desa. Di desa pun orang-orang yang memiliki permasalahan hukum bisa konsultasi kepada orang-orang kelurahan, nanti akan dihubungkan. Nah, maka informasi-informasi hukum itu sudah tidak eksklusif lagi. Tantangan kita sebenarnya bukan mewujudkan masyarakat sadar hukum lagi, tapi masyarakat yang cerdas hukum, teman-teman. Jadi cerdas hukum dengan paham hukum itu sebenarnya ada bedanya. Kalau paham hukum itu sebenarnya masyarakat hanya tahu dan paham bahwasanya hukum untuk ditaati. Tapi ketika masyarakat cerdas hukum dalam artian paham hukum secara aktif, masyarakat memahami dengan benar bagaimana hukum itu dan mampu memperjuangkan haknya sendiri. Artinya memperjuangkan hak nantinya yang secara idealnya masyarakat sudah mampu mengadvokasi hak-haknya masing-masing gitu. Nah, hal ini sebenarnya mendorong kemampuan dan kemampuan masyarakat yang nantinya turut serta dalam pembangunan hukum di Indonesianya. Sebenarnya secara mekanisnya begitu yang diharapkan untuk saat ini, teman-teman. Nah, kemudian arti penting dan strategisnya nantinya ketika kesadaran dan kecerdasan hukum sudah terbentuk, ketaatan hukum tentu akan mengikuti. Karena kalau sekarang kita lihat penegakan hukum itu kan hampir mirip-mirip industri kan, hampir mirip industri. Jadi semakin banyak orang yang ditangkap, maksudnya penangkapan atau penegakan hukum itu terkesan wah gitu. Padahal seharusnya bagaimana sistem hukum itu bisa menaungi dan masyarakat itu nggak melanggar aturan atau ada penyelewengan hukum. Harusnya seperti itu. Jadi penegakan hukum bukan sekedar menjadi industri. Nah, kalau peran mahasiswa sendiri, ini yang tadi sempat disinggung juga oleh Yunda Nadianya. Nadia Malika, maaf ya. Ini menyalahi aturan, saya menyebutkan kesalahan nama. Jadi peran mahasiswa hukum di sini bisa diampu sebagai fasilitator. Karena tadi informasi hukum sebenarnya masyarakat sudah tahu dan mudah mengakses itu. Tapi kemauan masyarakat dan kemampuan untuk ke arah perbantuan hukum dan lain atau menjalani proses hukum itu yang masih kurang efektif dalam kondisi hukum di Indonesia ini sendiri. Nah, peran hukum yang bisa diambil oleh mahasiswa hukum utamanya, misal belum ada, bisa menjadi inisiator. Atau ketika masih belum ada akses ke sana, bisa menjadi penjembatan. Kemudian ketika sudah ada wadahnya, mahasiswa hukum bisa menjadi pengembang di antara itu. Sebenarnya dengan adanya ini, di era pragmatis sekarang, teman-teman, masyarakat itu perlunya wadah. Jadi bukan sekedar informasi atau sosialisasi dan lain-lain, tapi wadah, benar-benar wadah yang menjembatani ke arah proses hukum biar bisa mendapatkan akses menuju keadilan itu sendiri. Nah, jadi ketika teman-teman mungkin di masyarakat, tetangga-tetangga teman-teman mungkin di desa, itu sebenarnya bukannya nggak tahu. Kalau dalam konsep kepemilikan tanah, itu ada yang namanya kepemilikan melalui sertifikat atau legalkan tanah gitu. Bukan masyarakat nggak tahu, masyarakat sudah tahu, tapi masyarakat nggak punya kesadaran dan urgensi ini untuk apa melegalisasi tanah itu. Karena yang beredar dalam pemahaman masyarakat desa itu adalah semangat komunalisme, artinya mereka berdasarkan kepercayaan gitu. Tapi kita kan menakarnya beberapa tahun ke depan. Jadi masyarakat, makanya untuk adanya urgensi pemahaman masyarakat perlu wadah dan penjembatan. Salah satunya melalui peran kita sebagai mahasiswa gitu. Contoh lainnya apa? Teman-teman barangkali tahu kalau penyandang disabilitas itu kan punya hak-hak. Jadi kita selalu menyuguhkan kepada penyandang disabilitas itu ini hakmu, ini yang seharusnya kamu dapat, kemudian ini yang siogianya bisa kamu perjuangkan dan lain-lain. Sebenarnya penyandang disabilitas sudah paham karena mereka yang menjalani tiap harinya sebagai penyandang disabilitas. Tapi untuk ke arah itu mereka yang masih belum ada. Artinya penyandang disabilitas itu paham, tapi pengampu kebijakannya yang belum paham. Nah, kemudian peran mahasiswa yang bisa mengupayakan ke arah sana, sebenarnya di samping pendampingan ya melalui proses legislasi. Nah, hal semacam ini menjadi alternatif peran-peran mahasiswa untuk bisa turut serta ya, pembangunan hukum di Indonesia. Kemudian misalkan
kemarin yang ada di webinar WCC itu Women Crisis Center itu terkait perlindungan korban pelecehan seksual. Dalam masyarakat itu pasti ada stigmatisasi terhadap korban. Nah, yang sekarang sedang digaungkan itu adalah perlindungan dan pengembalian korban ke masyarakat. Nah, hal itu bisa diwujudkan melalui inovasi-inovasi. Contohnya kemarin dari WCC itu memberikan alternatif kalau penyandang korban dari pelecehan seksual itu difasilitasi melalui semacam badan usaha begitu. Maksudnya komunitas usaha yang artinya itu mengembalikan kepercayaan diri dari korban yang korban pelecehan seksual untuk bisa kembali ke masyarakat gitu. Nah, sebenarnya inovasi-inovasi ini yang bisa diwujudkan dan dihadirkan oleh mahasiswa. Nah, tapi di era pragmatis ini yang sering kita jumpai sebagai mahasiswa, kita hanya berdebat dalam tataran dialektika atau konseptual, teman-teman. Ya, salah satunya tadi di warung kopi, misalkan. Itu mungkin sudah melembaga di HMI. Kita kan sering dicap sebagai konseptor, tapi minim eksekusi, begitu. Nah, makanya mungkin ini yang masih menjadi problematika di tataran mahasiswa. Untuk gagasan dan konsepsi banyak, tapi untuk langkah menuju eksekusi ini yang masih kurang. Nah, makanya dalam hal itu sebenarnya sudah cukup menjawab bagaimana problematika ketika mahasiswa sebenarnya punya kemampuan, misalkan mahasiswa hukum yang nggak begitu aktif lah, tapi seenggaknya mereka punya untuk dasar-dasar terkait hukum itu sendiri. Karena pasti teman-teman mungkin merasa ketika turun di masyarakat ditanya mahasiswa mana, mahasiswa hukum, oh berarti ini ya tahu undang-undang apa undang-undang dan lain-lain, dan teman-teman ditanyai kasus per kasus, termasuk tadi dalam hal untuk perbantuan hukum alternatif itu dijelaskan tadi ada legal aid itu pendampingan terkait perbantuan hukum bagi masyarakat miskin, atau alternatifnya sebagai legal assistant itu sebagai pembantu dari advokat atau orang yang membantu di luar keprofesian advokat terhadap proses-proses advokasi, tapi itu bisa berkemungkinan untuk ke arah komersil, dan juga ada paralegal dan lain-lain, ada banyak alternatifnya. Cuma ketika turun ke lapang, teman-teman, yang masih menjadi problem karena kita sebagai mahasiswa hukum yang kurang eksekusi itu, nah masyarakat ketika bertanya ke kita atau konsultasi hukum itu seringkali hanya sekedar disuguhi secara prosedur. Sebenarnya mereka paham secara prosedur itu bagaimana. Yang mereka butuhkan adalah pendampingan atau wadah fasilitasi itu tadi. Karena mereka tadi seperti problem yang disebutkan oleh Yunda Nadia, tadi sebenarnya orang-orang yang sebenarnya berkecukupan, tapi sebenarnya ada hal-hal lain. Nah, masyarakat itu sekarang kan kita berdiri di era pragmatis, artinya masyarakat sekedar mengambil keuntungan sendiri, termasuk kita sebagai mahasiswa kurang responsibilitas terhadap lingkungan itu, teman-teman. Nah, salah satu langkah untuk mengambil peran adalah menjadi fasilitator. Ada beberapa hal. Nah, alternatif lainnya, teman-teman, kita sebagai mahasiswa hukum mungkin ketika akan terjun ke perihal advokasi atau hal-hal yang bersifat bantuan hukum dan lain-lain, itu kita merasa masih belum cukup ilmuannya. Pasti teman merasakan, termasuk saya juga, pasti teman-teman di LBHMI, dan mungkin barangkali kita bisa belajar juga ke Yunda Nadia dan teman-teman Lini di sini. Nah, karena dalam lingkungan kampus akademik kita untuk kecakapan praktis itu masih kurang. Teman-teman yang menempuh hukum acara, bahkan hukum acara sendiri yang harusnya itu sifatnya praktis dan praktek, itu masih disuguhi teori. Artinya sebagai mahasiswa kita selalu disuguhi hal yang bersifat teoritis. Mungkin terlepas dari universitas negeri ya, kalau swasta barangkali ada dosen-dosen atau pengajarnya yang memang basicnya praktisi. Cuma kalau di negeri kan ada batasan, itu PNS nggak boleh profesi dan lain itu. Nah, ini menjadi problem kenapa kita secara mekanisnya di lingkungan akademik itu nggak terbangun, kecakapan praktisnya, yaitu salah satunya kita yang terjebak dalam tataran teoritis yang melahirkan tadi ketika akan membantu masyarakat yang punya problem hukum, kita hanya menyebutkan prosedur dan lain-lain. Nah, sebenarnya di sini perannya LBHMI dan LIMI, teman-teman. Teman-teman bisa bergabung melalui kegiatan-kegiatan baik organisasi ekstra maupun organisasi BSO yang bersifat bantuan hukum seperti LBHMI dan LIMI yang nantinya akan
memfasilitasi teman-teman dalam hal perbantuan hukum itu sendiri. Nah, alternatif lainnya sebenarnya untuk mengambil peran sebagai mahasiswa hukum, kita sekarang ada di era revolusi industri 4.0, di mana digital itu sudah mulai marak, teman-teman. Kita sudah ada mulai wadah. Kembali lagi tadi konsep wadah, masyarakat butuh wadah, termasuk dalam hal untuk maksudnya mengarahkan kemana opini yang benar untuk publik dan yang seyogianya atau seharusnya gitu. Nah, juga kembali ke segi historis perkopian tadi. Jadi di revolusi Prancis, siapa yang mengira itu revolusi yang masyhur muaranya ada pada satu kedai kopi, pikirannya teman-teman. Ada namanya Le Procop. Le Procop, kurang tahu pengejaannya dalam bahasa Prancis bagaimana. Saya belum pernah ke Prancis. Nah, Le Procop ini sebenarnya sudah berkembang untuk saat ini. Le Procop yang nantinya akan melahirkan pikiran-pikiran revolusioner dan liar untuk bisa bermanfaat ke masyarakat, ini sudah tergantikan melalui media massa seperti Twitter, kemudian Instagram, dan mungkin sosmed-sosmed yang teman-teman miliki begitu. Nah, sebenarnya wadah-wadah semacam ini yang bisa teman-teman manfaatkan sebagai mahasiswa hukum. Ini it's okay, teman-teman membuat sarana media informasi untuk hukum. Misalkan pelatihan-pelatihan hukum kepada sesama mahasiswa dengan mengundang praktisi dan lain-lain. It's okay, itu bagian dari teman-teman mengambil peran dalam hal kemanfaatan di masyarakat gitu. Nah, untuk hal-hal lainnya teman-teman, sebenarnya yang paling sulit untuk membantu orang lain itu adalah ketika kita harus merasa tuntas terlebih dahulu. Mungkin teman-teman barangkali sebagai mahasiswa masih belum tuntas sebagai mahasiswa untuk bisa membantu orang lain. Nah, tuntas ini tinggal teman-teman yang mengukur bagaimana teman-teman merasa cukup sebagai mahasiswa untuk bisa membantu masyarakat secara umum. Karena saya yakin dalam Islam, meskipun ibadah saya masih bolong-bolong ini ya, mungkin saya sekedar bisa meneruskan apa yang ada dalam ajaran Islam. Jadi sebaik-baiknya ilmu itu kan tentu ilmu yang diamalkan. Makanya wadah untuk mengamalkan ilmuwan hukum teman-teman ada banyak sekali alternatifnya tadi. Salah satunya melalui LBHMI dan LIMI. Nah, barangkali saya bisa share screen juga untuk perkenalan lembaga terkait LBHMI. Mungkin bisa dibantu tadi yang membantu men-share screen. Nah, ini mohon maaf karena nggak menyusun, ada beberapa materi yang sudah belum kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ke bawah mungkin langsung ke lembaganya. Barangkali langsung ke bawah. Ke bawah lagi. Oke, sampai ke LBHMI. Nah, ini barangkali untuk sekedar selayang pandang pada teman-teman LIMI dan pada seluruh peserta. Misalnya LBHMI itu menjadi bagian dari HMI Komisi Hukum sebagai badan semi otonom, dan kita memiliki beberapa kegiatan, mungkin bisa dilanjutkan ke bawah untuk slide-nya, teman-teman. Nah, di sini ruang gerak kami ada di menyelenggarakan pengembangan dan pelatihan hukum, kemudian ada penelitian dan kajian hukum, kemudian ada memberikan pelayanan hukum berupa konsultasi yang saat ini sedang masih berjalan, dan untuk advokasi sendiri pendampingan hukum utamanya kami masih stagnan di tempat karena mengingat di samping baru merintis dan ada beberapa distraksi yang masih belum bisa dijalankan. Kemudian hal-hal lainnya kerjasama dengan lembaga-lembaga ilmiah termasuk komunitas profesi juga dan instansi atau institusi pemerintah. Mungkin bisa next ke bawah. Ini tadi ada beberapa hal yang menjadi ruang untuk LBHMI. Kemudian barangkali teman-teman yang mungkin bisa ke bawah lagi. Nah, barangkali teman-teman memiliki problematika atau masalah hukum atau tetangga dan lain-lain, itu kami memiliki prosedur persyaratan, diantaranya bisa teman-teman baca dan nanti bisa diakses melalui websitenya LBHMI begitu. Mungkin cukup itu saja sementara untuk mengawali dan sebagai pembuka. Saya kembalikan kepada Faisal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin
ini masih ada waktu sebetulnya Kanda Faruk untuk melakukan pemaparan pemateri sebetulnya. Jadi sedikit yang ingin saya tanyakan. Saya ingin memberitahu bahwa tidak ada legitimasi yuridis mahasiswa itu bisa melakukan bantuan hukum, peran dan tanggung jawab terkait tugasnya, gitu. Tapi di sini saya membaca terkait pasal 28D yang saya kemukakan tadi, yang mana setiap orang berhak mendapatkan bantuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tapi selain itu, saya baca ini pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana para legal, akademisi, dan mahasiswa Fakultas Hukum berhak memberikan bantuan hukum, seperti yang disampaikan oleh Faruk tadi, bahwa kita itu harus ada legitimasi yang jelas terkait bantuan hukum, bahwasanya mahasiswa itu bisa berperan terhadap hukum itu sendiri. Itu. Tapi dalam konstitusi kita kurang mengatur dengan jelas antara peran mahasiswa. Tapi dalam pasal 54 KUHP sendiri, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 ya, yang mana pasal 54 itu berbunyi, yaitu guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berat mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi sangat jelas bahwasanya LBH selaku komunitas, LBHMI atau LYM selaku komunitas itu jelas dapat memberikan bantuan hukum, tapi tidak secara langsung gitu. Jadi non langsung, secara non litigasi ya gitu. Yang ingin saya sampaikan kepada Kanda Faruk gitu, menurut karena tidak ada legitimasi yang jelas ini terkait mahasiswa gitu. Mungkin fondasi berpikir kita dalam wujud real kita dalam melakukan pendampingan secara non litigasi itu seperti apa itu dari Kanda Faruk sendiri. Itu. Mohon disampaikan. Tadi benar yang disampaikan oleh sahabat Faisal di sini, bahwasanya setiap orang itu berhak untuk mengakses keadilan atau di istilahnya equality before the law gitu teman-teman. Nah, sebenarnya dasar untuk memberikan perbantuan hukum, utamanya dari aspek atau segi mahasiswa sendiri, itu secara regulatif atau legal standing-nya sudah jelas. Itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Di sana yang sebenarnya pada awalnya itu tidak memperbolehkan paralegal atau organisasi atau subjek atau individu di luar profesi advokat untuk bisa beracara gitu di pengadilan. Kemudian di UU 16 tahun 11 itu sempat memperbolehkan. Kemudian dalam uji materi yang ada di Permenkumham nomor 1 tahun 2018 di sana kembali dilarang teman-teman. Makanya itu sebetulnya yang perlu dipahami dulu sebagai mahasiswa untuk bisa melakukan perbantuan hukum. Jadi ini mahasiswa itu kan paralegal atau legal aid dan lain-lain yang melibatkan mahasiswa itu kan tentu ada batasan-batasan di sana. Nah, dalam hal untuk menaungi itu, baik perbantuan pendampingan kemudian dan lain itu syarat untuk menjadi OBH itu sebenarnya saya sempat sharing dengan badan-badan organisasi bantuan hukum lainnya itu harus memiliki advokat, teman-teman. Tapi advokat sekedar ada advokat atau orang-orang yang berprofesi dalam bidang advokatan yang nantinya akan menindaklanjuti problem-problem hukum yang perlu dibawa ke ranah-ranah litigasi. Sedangkan melalui non litigasi tadi yang bisa disampaikan atau yang bisa dijalankan oleh mahasiswa sendiri melalui jalur litigasi, salah satunya adalah mediasi. Karena dalam hal mediasi sendiri, LBHMI kan sering melakukan konsultasi secara online, itu melalui via telepon, teman-teman. Ada beberapa problem, contohnya kemarin ada dari Lumajang, salah satu pekerja, itu namanya Pak Sodikin. Pak Sodikin itu punya problem antara sebenarnya person dengan perusahaan. Nah, akhirnya kita memberikan konsultasi, tapi tidak untuk pendampingan karena beliau sendiri atau orangnya sendiri merasa mampu untuk melakukan mediasi dengan perusahaan. Nah, itu salah satu bentuk bagian dari non litigasi. Salah satunya ada mediasi, kemudian konsultasi hukum dan lain-lain. Itu yang mungkin bisa dijangkau oleh mahasiswa. Ini pada dasarnya seperti itu, hal-hal di luar
pengadilan. Itu Faisal. Oke, terima kasih atas yang disampaikan oleh Direktur LBHMI kita ya gitu. Mungkin lanjut ke moderator. Kita kembalikan ke moderator karena ini sudah masuk sesi tanya jawab. Silakan moderator untuk Ya, mengambil terima kasih Kanda Faisal Syamsuddin, Mas Faruk Sultan Ali Syahbana, Yunda Nadia Mailika Rahmawati. Nah, sesi kali ini yaitu sesi question and asking ya. Bisa memberi pertanyaan kepada dua pemateri yang sangat hebat ini, yaitu Kanda Faruk dan Nadia Mailika Rahmawati. Monggo teman-teman kalau mau bertanya saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Siap, silahkan Linda, langsung saja itu tanya. Baik, saya ingin bertanya kepada Yunda Nadia mengenai eksistensi dari lembaga bantuan hukum di tataran mahasiswa sendiri. Karena selama ini mungkin yang dialami, kendala yang dialami oleh LBHMI sendiri mengenai eksistensinya dan khususnya pada saat pandemi seperti ini. Kita terhalang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kita sudah memasifkan sosial media yang kita miliki seperti di Instagram, YouTube, ataupun website. Nah, kalau belajar dari LBHMI sendiri itu bagaimana sih untuk agar masyarakat ini mengetahui tentang LBHM ini sendiri gitu. Seperti itu. Dan kebetulan saya juga lagi ada di Singosari, mungkin jika berkenan boleh saya ikut sharing-sharing mengenai teknisnya di lapangan secara langsung. Terima kasih. Terima kasih Rinda. Ini ada pertanyaan lagi apa? Belum ini teman-teman. Kalau belum bisa langsung dijawab aja sama Yunda Nadia Mailika Rahmawati. Mungkin langsung dijawab saja ini Yunda Nadia, monggo. Nah, untuk jawaban atas pertanyaannya Yunda Rinda ini, eksistensi lembaga bantuan hukum mahasiswa di era pandemi ini memang cukup mati memang. Saya akui di di LIMI pun kita mati suri, ibarat kata itu mati suri. Ketika adanya permasalahan kita baru akan datang ke Malang. Ketika tidak ada permasalahan juga kita mati suri, sama seperti LBH lain mungkin. Untuk pergerakan mungkin yang pasti kita akan masifkan di media sosial, kita akan buat infografis. Cuma kurang menarik ya kalau memang hanya di media sosial atau Instagram atau dan lain sebagainya. Tapi memangnya itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Tapi beberapa kali ini ada beberapa kepenulisan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Terus kita up di beberapa media massa seperti di Kompas, semacam itulah kita buat di situ. Nah, untuk cara-cara lain mungkin kita lebih ke tempel-tempel stiker aja. Kalau kita lagi makan bareng sama teman-teman, kita tempel stiker LIMI, terus kita bilang, itu cara senior kami yang terdahulu ya, itu tentang tempel aja stiker kayak ketika kita makan di tempe penyet atau apapun, kita bilang ke bapaknya, Bapak ini kita numpang nempel stiker untuk ketika bapaknya ada permasalahan mengenai apapun tentang hukum, kita siap membantu, kita siap mendampingi seperti itu, yang lebih mendekati ke masyarakat ya. Untuk media massa memang aktif, penulisan harus aktif, riset pun harus aktif. Riset kita mungkin lebih ke dampak pandemi ini kepada keadaan ekonomi Indonesia, tentang keadaan politik Indonesia seperti itu. Untuk kasus-kasusnya sendiri mungkin kita kita tidak mempunyai tidak memiliki prosedur seperti yang dimiliki LBHMI yang tadi yang dipaparkan sama Kanda Faruk. Kita lebih ke ketika ada orang yang melapor aja, tidak ada harus ini nggak ada kita. Cuma ketika ada senior atau siapapun yang memberitahu ada permasalahan, kita akan langsung ke sana, kita observasi seperti itu. Cuma untuk eksistensinya sendiri, untuk hal ini saya juga sepemikiran sama Yunda Rinda.
lembaga kita sedang mati suri, ibarat kata seperti itu. Namun bagaimana kita untuk meregenerasi adik-adik kita nanti untuk melanjutkan kepengurusan ini. Mungkin jawaban itu kurang apa ya? Kurang menjawab lah dari pertanyaan Yunda, karena memang saya sendiri masih berpikir bagaimana caranya kita menghidupkan kembali selain dari advokasi itu. Dan untuk Yunda sendiri, kalau memang berkenan mau ikut terjun ke tempat Wonosarinya, kita di Wonosari daerah, kalau Yunda tahu itu ada Wonosantri. Nah, di situ permasalahan kita di Wonosantri, lebih tepatnya di Kecamatan Singosari, desa apa ya? Desa lupa namanya, pokoknya kita ke sana itu di Wonosantri itu, di perkumpulan kelompok tani hutan. Ya. Kalau mau monggo kita tunggu ketersediaannya, kita ikutlah ke sana bareng-bareng gitu. Seperti itu moderator yang bisa saya jawab. Kalau memang kurang apa ya, jawabannya kurang, bisa kita diskusiin lagi gitu. Siap, terima kasih Kanda Nadia Maelika Rahmawati atas penjelasannya. Gimana Rinda, mungkin ada feedback atau bagaimana Rinda? Yang saya tangkap sendiri mungkin memang tidak hanya di media sosial milik LBHMI sendiri, namun harus dengan media yang sudah terkenal seperti Kontras dan lain-lain. Kita dapat mengirimkan tulisan-tulisan kita di situ ya. Untuk ketersediaan saya, insya Allah saya siap, dan mungkin untuk lebih lanjutnya nanti saya bisa langsung kontak Yunda Nadia. Terima kasih. Ya. Mantap. Sudah Rinda ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi dari Dika Fitranta, Insiraryanto yang lain. Monggo. Mohon sambutannya dari Yunda Nadia, ini Rinda, jadi berkenan untuk ini. Kita lagi di Malang. Barangkali nanti bisa sekaligus sharing dengan LBHMI terkait problem-problem yang mungkin yang ada. Ya, siap Kanda. Ini kabitmu ini, Samsudin ini, kalau diajak susah. Beberapa kali saya ngajak buat advokasi di rumah sakit, advokasi PDAM, advokasi ini nggak pernah mau dia. Kalau ke Faisal itu nggak mungkin sampai informasinya. Nah. Kita langsung komunikasi antar lembaga aja. Iya. Mengendap sampai hati. Monggo yang lain mau bertanya silahkan, ini masih ada satu termin lagi pertanyaan. Mungkin dari Ainur, Ketum Rizky, Binda Vira, dan yang lain-lain mungkin silahkan, atau ini Kanda Bima Fingsufriko ini silahkan. Dari tadi saya menunggu ada akun-akun pejabat yang hadir. Biasanya di diskusi Komisariat Hukum itu ada, kalau nggak Wapres, itu ada Menko ini. Menko Polhukam, Mas. Hadir biasanya. Mungkin saya menunggu ini akun dari pejabat. Pak Jokowi sama Wakil Presiden Mas di atas saya ini. Itu salah satu hari ini karena dia lagi sangat berbahagia jadi ketua umum di Delta ini. Mungkin ini aja ya, kalau misalkan tidak ada yang menanyakan, ini dari LBHMI mau izin untuk sharing-sharing sedikit dengan LBHMI, karena saya rasa LBHMI sendiri ini nampaknya sudah mulai mengerucut kepada anggota-anggota di LBHMI sendiri, maupun kayaknya entah dari LIMI, ada yang dari UMA atau bagaimana. Silakan. Kepada Yunda Nadia, untuk riset sendiri ya, di LIMI itu berjalannya pada isu-isu yang lokal atau
yang disoroti, isu-isu nasional yang sedang tren atau bagaimana mungkin untuk pemetaan risetnya sendiri yang berjalan? Buat riset sendiri itu karena kita kemarin tuh ada pembagian pembagian kewenangan ya sama HMI, karena kita kan pasti berbenturan sama PTKP kan, PTKP dalam ranah KP-nya. Kita itu ada pembagian ketika adanya permasalahan nasional, dalam ini contohnya Omnibus Law, terus KPK, itu lebih ke HMI, kita serahkan ke HMI. Di HMI Hukum Brawijaya juga ada Kohati kan. Nah, Kohati ini juga menaungi mengenai keperempuanan. Ketika kita ada permasalahan perempuan di ranah nasional, itu ranahnya Kohati. Ketika ada permasalahan nasional yang lebih umum, itu ke ranah PTKP. Sedangkan kita hanya melingkupi wilayah Malang saja ketika ada permasalahan-permasalahan sengketa di Malang. Nah, untuk risetnya sendiri ya hanya sebatas perda, hanya sebatas permasalahan-permasalahan di Malang saja. Ketika kita bisa melakukan riset nasional, namun kita ada perizinan tertentu lah ke PTKP-nya itu sendiri biar tidak ada gesekan antara dua bidang ini. Karena kan juga mungkin di LIMI ini udah menjadi lembaga semi otonom kan, tapi kita tidak ada dalam struktur HMI, kita udah di luar struktur HMI. Jadi kadang-kala saya juga masih bingung mengenai cara kerja ini. Ketika kita ada di luar HMI, berarti kita bisa melakukan apapun tanpa bersinggungan dengan bidang-bidang yang lain. Namun ketika adanya pernyataan seperti itu dari ketum, berarti kita mempunyai batasan-batasan seperti itu dalam ranah advokasi maupun riset kita. Kalau di LBH HMI-nya sendiri gimana, Mas, mengenai itu risetnya? Apakah masih bertentangan atau? Kalau riset sendiri, kebetulan beberapa waktu kami sudah menyelenggarakan riset internal, ini diskusi internal, lebih ke diskusi internal, sifatnya isu-isu nasional strategis. Cuma untuk tindak lanjut menjadi kegiatan webinar atau kegiatan-kegiatan lainnya, itu seringkali memang ada isu yang hampir dibahas oleh HMI sendiri maupun LBHMI. Makanya kita agak was-was juga. Makanya secara struktural sebenarnya di luar karena badan semi otonom. Nah, tapi garis relasinya ini masih menjadi pertanyaan. Terlebih kalau di Malang ada LKBHMI cabang nggak untuk Yunda? Di Malang ada cabang HMI, ya HMI cabang kan, emang ada. Cuma kita di situ LBHMI-nya menurut saya ya mati suri sama saja. Udah lama nggak terdengar di LBHMI. Jadi kalau di Malang itu yang lebih masif tentang bantuan hukum itu LBH Surabaya Pos Malang, terus WCC Dian Mutiara, terus LIMI juga masih merangkak lah dalam ranah bantuan hukum, terus ada beberapa LBH yang LBH Neraca juga mulai itu. Itu sih, sedangkan di LBHMI jarang sekali kelihatan gitu. Berarti belum ada koordinasi sama sekali dengan ini ya. Jadi sejauh ini justru bantuan hukum di luar HMI yang bekerja sama ya. Iya, lebih ke situ. Makanya kita di HMI sendiri, HMI UB sendiri, FAUB lebih membuatkan wadahnya itu. Karena memang kurang aktifnya di pusat, di LBH cabang. Itu saja mungkin bisa tanyakan. Barangkali teman-teman dari LBHMI yang lainnya. Oh ya, mungkin teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan, ini kita datangkan pemateri dari Fakultas Hukum UB ini, mungkin bisa sharing-sharing atau gimana ini. Monggo silakan teman-teman. Jika tidak ada, saya akan membacakan kesimpulan pada webinar pada malam ini. Ya, tidak ada sebenarnya. Sudah saya membacakan kesimpulan pada malam hari ini, yaitu adalah kita sebagai mahasiswa hukum, apa yang harus kita lakukan pada masyarakat, yaitu
seperti yang dikatakan sama Kanda Faisal dan Yunda Nadia tadi ya, memberi advice hukum pada masyarakat yang tidak tahu akan hukum atau buta terhadap hukum. Dan hal ini juga kan termasuk dalam tridharma mahasiswa, itu pengabdian pada masyarakat, seperti itu. Terima kasih teman-teman atas kedatangannya pada webinar kali ini. Saya moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini bisa dokumentasi dahulu untuk yang bertugas menjadi dokumenter ini. Dika Fitranta mohon di screenshot dulu. Teman-teman mohon on cam ya. Itu mundur aja, Dika. Oh ya, terima kasih. Untuk yang belum on cam bisa on cam ya. Ada Mas Surya, Mas Daniar, Bima, Mas Faisal, Mas Afrizal, ayo on cam semua. Baik, saya hitung mundur 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya, cukup. Terima kasih Dika ya atas dokumentasinya tadi. Webinar pada malam ini kita tutup untuk bersama-sama dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kanda Faru.